Hai, hello everyone. Jumpa lagi pada video pembelajaran bersama Miss Julie pada pelajaran Matematika dan SPDP tema 1G subtema yang keempat. Wah teman-teman, ini adalah subtema yang terakhir pada tema 1G. Jadi teman-teman harus fokus ya melihat materi kita pada subtema yang keempat. Miss, hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, mari kita lihat. Hari ini Miss Julie ingin mengajak Piwan, kita akan belajar membedakan prakarya dari benda lunak, dan yang kedua menyelesaikan pengurangan dua bilangan. Miss, ini sepertinya sudah kita pelajari. Ya, betul sekali. Tapi Miss Julie ingin teman-teman tetap fokus ya melihat materi pelajaran kita hari ini. Yang pertama, mari kita lihat SBDP. Nah, tentu teman-teman sudah mengetahui ya bahwa plastisin dan tanah liat adalah benda lunak yang dapat dibentuk ya menjadi berbagai bentuk. Nah, ini adalah gambar dari Miss Julie. Ini adalah hiasan atau prakarya yang terbuat dari tanah liat. Nah, karena tanah liat lunak dan mudah dibentuk, jadilah hiasan atau kerajinan atau prakarya seperti ini. Wah, Miss Julie, sepertinya di rumah aku ada kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Ya, betul sekali. Jadi ini adalah contoh prakarya yang terbuat dari tanah liat. Nah, selain tanah liat, kita mau lihat berbagai benda yang dapat berubah bentuk. Yang pertama itu ada plastisin. Kalau tadi tanah liat, yang kedua plastisin. Plastisin dapat berubah bentuk karena ditekan, ya, seperti yang sudah kita buat bersama-sama Piwan. Nah, ini adalah contoh prakarya dari plastisin. Yang kedua, kertas. Kertas juga dapat berubah bentuk karena dilipat, ya. Ketika kita melipatnya, kertas-kertas yang kita miliki berubah bentuk, ya. Lalu yang ketiga, pasir. Pasir juga bisa berubah bentuk. Nah, seperti gambar dari Miss Julie. Istana pasir ya teman-teman. Nah, siapa nih yang pernah ke pantai dan pernah membuat istana pasir seperti ini? Aku, Miss. Wah, seru sekali. Nah, jadi teman-teman, ini adalah contoh benda-benda yang dapat berubah bentuk karena ditekan, karena dilipat, atau karena dibentuk ya. Ketika kita berada di pantai, bisa membentuk istana pasir seperti ini. Wah, ternyata banyak sekali ya jenis-jenis benda di sekitar kita. Dan ini juga adalah contoh prakarya yang terbuat dari pasir. Nah, ini adalah hiasan dinding. Jadi teman-teman bisa menggunakan piring ya, piring kertas ya, atau piring plastik yang sudah tidak digunakan, lalu cangkang kerang, lalu kertas warna-warni, dan tentunya pasir serta lem. Miss, nanti kita akan membuat ini? Tidak, Miss Julie hanya memberi contoh ya. Nanti kita akan ada praktik berikutnya ketika SBDP. Oke, Piwan? Terakhir, mari kita lihat matematika. Kalau pada video sebelumnya, Miss Julie sudah menjelaskan tentang penjumlahan. Hari ini kita akan menyelesaikan pengurangan ya dalam soal cerita ataupun dalam bentuk bersusun. Mari kita lihat 48 dikurang 12. Nah, kita dapat menggunakan cara bersusun panjang ya atau bersusun pendek. Juga bisa ya. Kalau bersusun pendek, teman-teman ingat letaknya harus sejajar, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 8 dikurang 2, 6 Miss, 4 dikurang 1, 3. Jadi hasilnya 36. Aku bisa, Miss? Oke, kalau bisa coba kita lihat soal cerita berikut ini. Ibu memiliki persediaan 45 cangkir. Saat ada tamu, sebanyak 12 cangkir digunakan. Berapa sisa cangkir yang belum digunakan? Artinya, kalau ada soal seperti ini, kita jumlahkan atau kita kurangi ya teman-teman ya.
Kita kurangi, Miss, karena yang digunakan ada 12, yang ditanya yang belum digunakan. Kita kurangi 45 dikurang 12. Sama dengan 33, Miss. Yes, 5 dikurang 2, 3. 4 dikurang 1, 3. Jadi sisa cangkir Ibu yang belum digunakan ada 33 cangkir. Miss, aku sudah bisa. Wah, hebat. Nanti saat belajar online, Miss Julie ingin lihat teman-teman ya menjawab kembali dengan cara bersusun pendek. Oke, Piwan? Oke, Miss. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Miss Julie sudah ada 54 ditambah 10. Mari teman-teman kita lihat. 54 ditambah 10 sama dengan berapa ya? 4 ditambah 0. 4, Miss. 5 ditambah 1, 6. Jadi hasilnya 64. Nah, teman-teman perhatikan. Karena 54 ditambah 10 hasilnya 64, maka 64 dikurang 10 hasilnya 54. Ya. Jadi ketika 64 dikurangi 10, pasti hasilnya 54 ya teman-teman ya. Jadi angkanya tetap sama. Begitupun kalau Miss Julie kurangi juga. 64 dikurang 54. Hasilnya sama dengan 10. Nah, jadi teman-teman lihat ketiga angka ini ya. Ketika dijumlahkan hasilnya 64. Ketika 64 mengurangi 10, hasilnya 54. Dan ketika 64 dikurang 54, hasilnya 10. Wah, jadi ada hubungannya ya teman-teman ya. Dari angka-angka ini, ternyata hasilnya berupa angka yang sama juga, Miss, yang ada di sini. Betul sekali. Nah, coba kita lihat contoh berikutnya supaya teman-teman semakin paham. Kita lihat 35 ditambah 1 sama dengan 36. Artinya, kalau kita kurangi 36 dikurang 1, hasilnya 35, Miss. Ya, dan 36 dikurang 35 sama dengan 1. Nah, jadi angkanya sama ya teman-teman ya. Dari ketiga angka ini. Begitupun kalau Miss Julie punya soal 24 ditambah 15 sama dengan 39. Artinya 39 dikurang 24 sama dengan 15 dan 39 dikurang 15 hasilnya 24. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat soal seperti ini, Miss aku mau hitung saja boleh tidak dengan cara bersusun pendek? Boleh. Miss Julie hanya menunjukkan bahwa ketika kita mempunyai soal penjumlahan, ada hubungannya ketika kita mengurangi angka-angka yang ada. Oke, Piwan? Nah, nanti ketika teman-teman belajar mandiri, teman-teman belajar melalui buku tematik, Miss Julie ingin Piwan menyelesaikan latihan soal ya. Kita lihat seperti contoh ini, kita akan selesaikan pada buku tematik kita. Oke, Piwan? Oke, Miss. Nah, jadi itu saja dari Miss Julie hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video dari Miss Julie dari awal sampai akhir. Tetap jaga kesehatan. Miss Julie doakan selalu kita semua selalu sehat ya, Piwan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya bersama Miss Julie. Bye-bye.